Halo, perkenalkan nama saya Anwar. NIM 2210417797. Nah, kali ini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang bersifat individu dalam bentuk storytelling. Nah, tonton dan dengarkanlah. Semoga bermanfaat buat kita. Cerita ini dari hati untuk kita semua. Semoga bisa memberi kebaikan dan makna. Tak hanya sekadar kata, namun penuh harapan. Mari kita belajar menuju masa depan cerah. Cerita ini dari hati untuk kita semua. Semoga bisa memberi kebaikan dan makna. Terima kasih sudah mendengar. Semoga berkah menyertai cerita ini dari saya untuk kalian semua. Judul: Dangdut dan Strategi, kisah kocak Pak Bos dan tim pemasaran. Di sebuah kantor yang berlokasi di kota kecil bernama Kotak Rencana, hiduplah Pak Bos bernama Pak Slamet. Pak Slamet ini terkenal agak paham strategi pasar. Dia cuma mikir, ya, jualan itu yang penting ada pasar. Lalu pelanggan datang, duitnya masuk. Simpel. Nah, suatu hari datanglah si tim pemasaran yang kece banget, membawa kertas dan grafik macam-macam. Mereka bilang, "Pak Bos, kita perlu strategi pasar. Bukan cuma pasar saja." Pak Slamet bingung. "Emang apa bedanya, Bu Rini?" tanya Pak Slamet. "Jangan asal jualan, ada strateginya. Kalau jualan asal-asalan, bisa-bisa laku cuma satu. Sisa dagangan menumpuk, menyisakan banyak ragu. Pasar itu banyak, jangan cuma ikutan. Harus punya strategi jitu. Biar dagangan makin manis, laris manis maknyus. Kenali siapa pembelimu, cari tahu apa yang ingin dijual, lalu cari tahu apa yang diinginkan pembeli. Produk dan harga tepat sasaran, biar untung terus berjalan. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan. Harus punya strategi jitu, biar dagangan semakin maknyus. Jangan lupa analisis SWOT, TOS, bikin strategi kuat
Kantor dan karyawan juga harus siap buat berjuang. Pasar itu sangat banyak, jangan cuma ikut-ikutan. Harus punya strategi jitu, biar dagangan semakin manis, maknyus. Rini menjelaskan, Pak Bos, pasar itu kayak pasar malam yang ramai. Kalau kita cuma berdiri di pinggir, nanti saingan dagang jualan bakso, es krim, sama kaos kaki lebih laris daripada kita. Nah, strategi pasar itu ibarat peta dan kompas, supaya kita tahu harus jual apa, ke siapa, dan bagaimana caranya. Pak Slamet mengangguk-angguk tapi masih bingung. Lah, terus SWOT itu apaan? Tuh, kok ada juga yang namanya TOS? Nah, SWOT, TOS, goyang bisnis. S itu adalah strength, kekuatan kita. Modal dan tenaga yang nyata. W ada weakness. Jangan sampai kelewatan. Cari tahu kelemahan. Jangan diabaikan. O itu adalah opportunity atau peluang mantap. Buka mata, lihat kesempatan. Lalu yang terakhir adalah T, threats. Itu waspada, jangan sampai sesat. Jaga bisnis biar tetap kuat. Nah, sedangkan TOS itu kebalikan strategi, make and match, buat solusi. Goyang bisnis, jangan ragu biar usaha semakin maju. Opportunity, peluang mantap. Buka mata, lihat kesempatan. T, third, waspada, jangan sampai sesat. Jaga bisnis biar tetap kuat. SWOT dan TOS kita gunakan strategi tepat. Hasilkan untung, yuk goyang sama-sama. Bisnis lancar, rezeki melimpah. Opportunity, peluang mantap, buka mata, lihat kesempatan. T adalah threats, waspada, jangan sampai sesat. Jaga bisnis biar tetap kuat. Lalu Rini menjelaskan, SWOT itu adalah alat buat kita atau kondisi perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan TOS itu gimana kita pakai info SWOT buat bikin strategi yang cocok. Pak Slamet garuk-garuk kepala. Wah, ribet amat, dia bilang. Kalau kantor dan saya sebagai individu, sepertinya juga ya punya strategi dan analisis begitu. Pak Bos, Pak Bos. Yang tidak paham, ayo mulai paham. Kantor jangan sampai ketinggalan. Individu harus siap bertarung. Strategi bukan cuma perusahaan, biar hidup makin terang benderang. Pak Bos, ayo belajar. Biar usaha semakin gemilang. Jangan cuma asal jalan, tetapi punya arah yang terang. Dengan SWOT dan TOS, kita jalan buka mata, lihat peluang, jangan takut menghadapi ancaman, karena strategi jadi senjata. Pak Bos, ayo belajar, biar usaha semakin gemilang. Jangan cuma asal jalan,
tapi punya arah yang terang. Pak Bos, sekarang sudah paham. Bersama kantor dan tim kita raih masa depan. Pak Slamet jadi mikir keras. Dia ingat saat dia nggak pakai strategi dan cuma ngandalin keberuntungan, hasilnya banyak pelanggan kabur karena dagangan dia nggak sesuai keinginan. Saya rasa benar juga. Kantor harus punya strategi supaya nggak cuma jadi gedung kosong. Dan kita karyawan juga harus paham bagaimana cara bekerja biar nggak asal kerja. Bangun pagi penuh semangat, punya tujuan jelas dan tepat. Bukan cuma datang bekerja, tapi bikin hasil yang menggema. Ayo maju, jangan ragu, kerja keras penuh tekad. Dengan hati yang penuh syukur, sukses pasti diraih. Jalani hari dengan senyuman. Hadapi tantangan dengan keyakinan. Bersama tim kita kuat. Mewujudkan mimpi jadi nyata. Ayo maju, jangan ragu. Kerja keras penuh tekad dengan hati yang penuh syukur. Sukses pastikan diraih. Jangan takut gagal mencoba karena dari situ kita belajar. Setiap usaha ada hasilnya. Terus semangat, jangan menyerah. Tiba-tiba Pak Slamet sadar sesuatu. Dia berkata, kalau strategi ini penting buat perusahaan, kantor, dan individu, berarti kita harus belajar terus dong. Jangan cuma ngandalin insting dan kebetulan. Judul lagu Belajar Strategi Juara, Titi Nurhaliza, bukan cinta biasa. Belajar strategi bukan beban. Itu kunci jadi juara. Dengan SWOT dan TOS di tangan, perusahaan maju, hati senang. Bukan cuma mimpi biasa. Ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna, kita raih masa depan cerah. Kenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman datang. Bersama kita susun rencana, jalani dengan penuh keyakinan. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan yang nyata. Dengan strategi penuh makna, kita raih masa depan cerah. Jangan takut mencoba lagi, karena strategi jadi pedoman langkah pasti kita jalani menuju sukses gemilang. Bukan cuma mimpi biasa, ini jalan nyata. Dengan strategi penuh makna, kita raih masa depan cerah. Suatu hari di ruangan meeting, Bu Rini tiba-tiba bilang, "Pak Bos, jangan lupa selain strategi pasar, kita juga harus mempunyai non-market strategi." Pak Slamet melongo. Non-market? Apa itu? Kok kedengarannya kayak makanan baru yang belum aku coba. Market itu jualan dengan nyata. Non-market itu tidak kasat mata, tetapi pengaruhnya nyata. Lobi sana, atur sini, reputasi penting juga. Bisnis lancar dan aman karena non-market sudah jaga. Bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Pemerintah dan media, masyarakat ikut berperan. Jaga hubungan dengan baik agar bisnis makin mantap.
Bukan cuma produk dan harga, tetapi juga relasi terjaga. Dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Strategi ini tidak terlihat, tetapi pengaruhnya terasa. Bisnis kuat dan berkembang karena non-market kita jaga. Bukan cuma produk dan harga, tapi juga relasi terjaga dengan non-market kita berjaga agar usaha selalu berjaya. Rini menjelaskan dengan semangat, market strategi itu fokus ke jual beli, harga produk, lalu promosi, semua yang kelihatan. Sedangkan non-market strategi itu urusan politik bisnis, regulasi, hubungan dengan pemerintah, komunitas, media, dan opini publik. Pak Slamet semakin bingung. Loh, ini bisnis apa politik sih? Pak Bos, aku bukan Bang Toib yang malas. Kalau mau sukses bisnis kudu pintar, selain jualan juga jaga relasi. Pemerintah dan media jangan sampai musuh, non-market strategi bikin semua lancar. Pak Bos, ayo belajar dan bertindak biar usaha semakin maju dan mantap. Jangan malas, jangan cuma nganggur. Dengan strategi lengkap, pasti sukses besar. Jalin komunikasi dengan baik, bangun reputasi tanpa celah. Hadapi aturan dengan cermat, biar bisnis kuat tanpa masalah. Pak Bos, ayo belajar dan bertindak, biar usaha semakin maju dan mantap. Jangan malas, jangan cuma nganggur. Dengan strategi lengkap pasti sukses besar. Pak Bos, bukan Bang Toib yang malas. Kini siap melangkah membawa bisnis jadi juara. Pak Slamet mencoba mengerti. Jadi misalnya kita bikin produk baru, kita juga harus ngobrol sama pejabat, masyarakat sekitar, dan bikin cerita bagus di media. Betul, jawab Bu Rini. Kalau enggak, bisa-bisa produk kita kena aturan susah atau pelanggan enggak percaya karena isu jelek. Pak Slamet garuk-garuk kepala. Kalau kantor dan individu juga perlu non-market strategi enggak ya? Kantor dan karyawan juga cuek, jalin relasi jangan ngecek. Dengan non-market jadi lengkap, strategi juga semakin mantap. Bangun kerja dengan hati, jaga hubungan dan prestasi, bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Jangan hanya fokus kerja, lihat sekitar, jaga rasa. Dengan non-market yang kita punya, bisnis lancar dan tanpa duka. Bangun kerja dengan hati, jaga hubungan dan relasi, prestasi, bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Strategi hidup makin mantap, bersama kita sukses. Jangan lupa relasi yang kuat, itu kunci menuju makmur. Bangun kerja dengan hati, jaga hubungan dan prestasi. Bersama-sama kita maju, bawa kantor jadi hebat. Pak Slamet akhirnya paham kalau non-market strategi itu seperti senjata rahasia yang bikin tidak cuma bisa jualan, tetapi juga bisa bertahan dan berkembang dalam situasi sosial dan politik yang kompleks.
Ayo kita goyang lagi. Pak Bos pintar belajar bukan cuma jual produk, regulasi dan reputasi semua harus terjaga. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuh. Reputasi jangan sampai rusak agar usaha semakin berjaya. Jaga hubungan dengan semua pemerintah dan pelanggan. Pak Bos bijak melangkah bawa perusahaan sukses. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuhi. Reputasi jangan sampai rusak agar usaha semakin berjaya. Belajar terus, jangan berhenti. Strategi lengkap jadi kunci. Pak Bos dan tim bersatu capai sukses yang abadi. Bisnis lancar tanpa hambatan karena aturan kita patuhi. Reputasi jangan sampai rusak agar usaha semakin berjaya. Nah, cerita berakhir dengan Pak Slamet dan timnya mengadakan pelatihan khusus non-market strategi sambil nyanyi-nyanyi dangdut di kantor supaya semua paham bahwa strategi itu bukan cuma soal produk dan harga, tapi juga soal bagaimana membangun hubungan dan reputasi. Nah, pesan moral dari cerita lucu dan absurd Pak Slamet tentang strategi pasar, SWOT dan TOS dan non-market strategi. Yang pertama, strategi itu penting bukan cuma punya produk atau pasar saja, supaya bisnis bisa berkembang dan bertahan. Perusahaan harus punya peta dan arah yang jelas, bukan sekadar berharap pada pembeli. Analisis SWOT dan TOS membantu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistemik. Dengan begitu, strategi yang dibuat lebih tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, strategi tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk kantor dan individu. Setiap orang dan unit di dalam organisasi harus memahami perannya agar tujuan bersama tercapai. Yang keempat, non-market strategi sama pentingnya dengan market strategi. Hubungan dengan pemerintah, media, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan bisnis di dunia nyata yang penuh aturan dan opini publik. Yang kelima, bisnis dan kehidupan adalah tentang keseimbangan antara produk, hubungan, dan reputasi. Mengabaikan salah satu aspek bisa membuat kita terganggu atau gagal. Yang terakhir adalah belajar dan adaptasi adalah kunci suksesnya. Pak Slamet yang awalnya bingung bisa sukses karena mau belajar dan menerima perubahan. Strategi itu penting, bukan cuma produk dan pasar. Agar bisnis berkembang, punya peta dan arah yang jelas. SWOT dan TOS bantu kita kenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman nyata, strategi tepat sasaran. Strategi bukan hanya perusahaan, kantor dan individu juga harus paham agar tujuan bisa tercapai. Semua berjalan bersama. Non-market juga sangat penting, jaga relasi dengan baik pemerintah dan media, bikin bisnis makin kuat. Bisnis dan hidup seimbang, produk, hubungan, reputasi, jangan abaikan salah satu agar bisnis tak terganggu. Belajar dan terus adaptasi itu kunci sukses. Pak Slamet mulai paham kini. Sukses datang menyapa.
Strategi jalan bersama menuju masa depan cerah. Dengan tekad dan usaha kita raih cita-cita. Pesan moralnya adalah bisnis bukan hanya soal jualan, tetapi juga soal strategi yang menyeluruh, hubungan yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Marken manggenang sotos gawe urip cemerlang. Bisnis makmur, hati senang. Strategi lengkap tanpa kedeng, gandeng tangan kita maju hadapi tantangan urip iki. Ajang mung fokus produk wae, relasi penting uga kudu dijaga. Pemerintah lan masyarakat kabeh tadi kunci maju barengan. Bisnis makmur, hati senang, strategi lengkap tanpa kendeng. Gandeng tangan kita maju ngopi ngadapi tantangan urip iki. Belajar terus, ojo mandek. Adaptasi iku kunci urip. Ganti strategi sing bener, masa depan bakal padang. Bisnis makmur, hati seneng, strategi lengkap tanpa kendeng. Gandeng tangan kita maju ngadapi tantangan urip iki. Aduh, ulangi. Pak Adi dosenku yang tercinta, kami sudah bercerita. Terima kasih atas ilmunya yang selalu kau berikan dengan penuh jiwa. Kapan kita ketemu lagi? Semoga saya dapat nilai baik. Doa kami selalu menyertai agar sukses menyertai langkah kami. Setiap pelajaran berharga, membimbing kami jadi lebih bijaksana. Pak Adi, guru dan pembimbing, jasamu takkan pernah terlupakan. Entah kapan kita bertemu lagi. Semoga saya dapat nilai baik. Doa kami selalu menyertai Pak Adi agar sukses menyertai langkah kami. Pak Adi, dosenku tercinta, terima kasih atas segalanya. Kami akan selalu mengenangmu dalam setiap langkah dan cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi.